mendekatkan pelayanan ke masyarakat gitu Pak. Jadi ke daerah-daerah yang belum tersentuh, untuk kita dekatkan lagi pelayanan ke masyarakat yang ke daerah-daerah terpencil. Jadi memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kembali lagi sahabat Reksi, berjumpa bersama saya Guntur. Tentunya dalam podcast kali ini kita akan ngebahas tentang program Yan Puter, yaitu suatu inovasi dari pemerintah tentang pelayanan publik meliputi organisasi perangkat daerah dan juga instansi vertikal. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Yohendri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangat nih. Ya. Semangat. Apa semangat karena ada Yan Puter ini? Iya. Semangat ya? Ya imbasnya itu. Selamat sore Pak Budi. Ya, selamat sore Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang program pemerintah nih. Ada program Yan Puter. Sebenarnya saya mau lebih ke Pak Heri dulu deh. Yan Puter itu singkatannya apa sih Pak? Yan Puter itu pelayanan publik terpadu. Pelayanan publik terpadu. Iya. Ini sebenarnya bentuk inovasi dari pemerintah ya? Pelayanan publik terpadu ini inovasi dari Pemda, dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Oke. Iya. Awal tercetusnya itu dinas apa Pak? Kok bisa terbentuk gitu Yan Puter ini? Dari Dinas Pendudukan Catatan Sipil dulu, ini awal sebagai leading sektornya. Oh, di sektor. Pelayanan Yan Puter. Oke. Beberapa waktu yang lalu. Jadi memang program ini sudah berjalan berapa lama? Kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Betul. 1 tahun. Jadi memang saya sempat baca-baca bahwa Yan Puter ini adalah inovasi pelayanan publik yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi perangkat daerah. Bahkan ada instansi vertikal juga ya. Betul. Instansi vertikal. Ini Bapak Heri dari mana? Dari BPJS Kesehatan, Pak. Oh, dari instansi vertikal. Iya, instansi vertikal. Oke. Nah, sebenarnya tujuan dari Yan Puter ini dibentuk oleh Pemda ini apa, Pak? Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat gitu Pak. Jadi ke daerah-daerah yang belum tersentuh, untuk kita dekatkan lagi pelayanan ke masyarakat yang ke daerah-daerah terpencil. Oh, daerah-daerah. Jadi memang pemirsa, ini sistemnya tuh seperti mall pelayanan publik ya, benar Pak ya? Betul. Seperti Kalau mall pelayanan publik itu kan dia tersentral di pusat seperti itu. Nah, ini kita mendekatkan diri ke daerah gitu. Dia keliling gitu. Bulan ini ke Kecamatan Wonosobo. Nah, bulan depannya lagi ke Wainipah seperti itu. Oke, jadi memang ini adalah bentuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat ya, supaya memang pelayanan lebih cepat, mudah, transparan, dan tidak banyak berbelit gitu Pak. Betul Pak, iya. Oke, jadi memang program ini dilaksanakan oleh beberapa organisasi, misalnya contohnya kayak Dinas Sosial, Disdukcapil, atau Dinas Kesehatan gitu ya, BPJS Kesehatan, bahkan Samsat ya, dan lain-lain, masih banyak ya. Ada kira-kira berapa organisasi perangkat daerah? Jumlahnya? 32 ya. Ada 32 ya? 32. Bahkan kayak Dinas Perhubungan, Pol PP, dan lain-lain itu tuh hadir juga. Iya, seperti itu. Oke. Jadi Yan Puter ini sebenarnya program pemerintah dilaksanakannya seperti kegiatan menjemput bola gitu ya? Iya betul Pak, betul sekali. Coba bisa diceritakan gimana nih kegiatannya sebenarnya? Ya, jadi kalau dari sisi BPJS Kesehatan ini, kegiatan Yan Puter ini sinergi dengan namanya Mobile Customer Service kalau kami, yang dulu, sekarang ini istilahnya dikenal dengan BPJS Keliling. Jadi ini sinergi dengan saat ini kami fokus untuk transformasi mutu layanan. Jadi kita memberikan mutu layanan yang terbaik kepada peserta, terutama program JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional ini, kita memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Jadi kita ke daerah-daerah yang belum tersentuh, kita sinergi dengan Pemda Yan Puter ini untuk jemput bola, seperti itu Pak.
Sebenarnya kok bisa terpikirkan gitu ya oleh pemerintah daerah ya, saking baiknya kali ya. Iya, nah ini yang inovasi mungkin salah satunya. Terima kasih juga ke pemerintah Kabupaten Tanggamus, Bu Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda jajaran sudah menciptakan program ini sehingga kita lebih dekat lagi ke masyarakat. Kita bisa menyatukan antara kami selaku pemberi program dengan mungkin masyarakat selaku pengguna program kami sehingga lebih dekat lagi. Sekali lagi saya terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Oke, sebenarnya Pak dari tujuan adanya program Yan Puter ini apa sih Pak? Tujuannya yaitu tadi Pak, mendekatkan kami selaku penyelenggara program kepada masyarakat gitu Pak. Jadi memang dibentuk supaya masyarakat yang ada di daerah kecamatan, benar? Ini kecamatan kan ya? Kecamatan ya Pak, betul. Di lingkungan kecamatan itu kan ada namanya Desa Pekon kalau di Tanggamus ini, sehingga mendekatkan kepada masyarakat yang tidak tersentuh akan program kami. Kan dari Pekon bawah ini Pak, misalkan dari ke kantor kami itu jauh, kurang lebih memakan waktu 2 jam. Nah, iya, memakan waktu 2 jam. Nah, jadi masyarakat jika ada permasalahan dengan misalkan program kami dengan BPJS Kesehatan mau ke sentral, mau ke kantor kami itu cukup jauh. Jadi kalau dengan adanya program ini mendekatkan yang masyarakat itu tersentuh program kami seperti itu, Pak. Oke, jadi memang sebenarnya tujuan utama dari program ini adalah ya mempermudah masyarakat yang ingin melakukan suatu keperluan lah ya. Betul, dari dinas apapun hadir di situ ya. Betul sekali, Pak. Dinas organisasi pemerintah daerah dan juga instansi vertikal semua ada di situ ya. Iya, betul sekali. Apalagi ini memang bentuknya mobile ya. Dia data ke kecamatan. Nah, ini gimana? Datanya itu dijadwalkan atau gimana, Pak? Ya, jadi datanya program Yan Puter ini kita mengikuti jadwal dari pemerintah daerah. Karena kita instansi eksternal, instansi vertikal, maka kita direncanakan oleh Pemda, kalau dulu leading sektornya itu di Disdukcapil, tapi sekarang di PTSP leading sektornya itu. Nah, itu nanti leading sektor itu baru menghubungi kami bahwasanya akan diadakan program Yan Puter ini di kecamatan mana, seperti itu. Oke, jadi memang belum terbentuk jadwal ini ya, jadwal pastinya. Belum, misalnya kayak sebulan sekali bakal diadakan di Kecamatan Wonosobo atau kecamatan lain itu belum ya? Belum ada jadwal pastinya. Oh, belum ada jadwal pastinya. Iya. Oke, kita sekarang beralih ke Mas Yuhendri dulu deh. Mas Yuhendri ini dari mana nih Mas Yuhendri? Saya dari Pekono ini Pak, Kecamatan Pematang Sawah. Di Pematang Sawah. Iya. Memang pernah ada kegiatan Yan Puter di daerah sana? Pada hari Selasa 30 Mei 2023. Oh, bulan Mei ya? Iya, bulan Mei kemarin itu. Oh. Kegiatan Yan Puter dilaksanakan di Kecamatan Pematang Sawah. Letaknya di di aula kantor Kecamatan Pematang Sawah. Aula kantor kecamatan. Iya, di aulanya. Nah, waktu itu bisa tahu ada kegiatan Yan Puter itu dari mana, Mas? Kami tahunya selaku masyarakat ini dari sosialisasi dari ini pemerintah kecamatan yang diteruskan ke pemerintah Pekon masing-masing di Kecamatan Pematang Sawah. Nah, di situ kami tahu. Nah, dari pemerintah Pekonnya sosialisasi ke masyarakatnya ya lewat pengumuman. Biasanya kalau kami di masjid pengumumannya. Ada kegiatan bahwa akan ada kegiatan pelayanan publik terpadu dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus untuk mengurus contohnya kartu keluarga, terus yang belum punya KTP bikin KTP, langsung ada perekaman di situ, terus yang ngurus akte kelahiran, ada juga yang ngurus di dinas sosial, termasuk BPJS itu. Nah, salah satunya itu. Nah, yang paling ramai kemarin itu ya di Disdukcapil itu untuk mengurus data-data kependudukan kayak KTP KK dan akte lahir. Kemudian di dinas sosial ya intinya tujuannya dinas sosial ini ya ke bantuan sosial seperti BPJS, terus bantuan sosial lainnya. Karena kami di sana itu kan sistemnya gini Pak, kami merasakan manfaat betul
ya yang puter yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini di kecamatan kami. Karena Kecamatan Pematang Sawah itu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus dari 20 kecamatan yang letaknya di wilayah barat Kabupaten Tanggamus. Dan secara geografis kecamatan kami ini terbagi dari dua wilayah. Yang biasa kami sebut di Pematang Sawah itu ada wilayah darat, ada wilayah selatan. Artinya wilayah selatan ini nyebrang laut. Nah, sementara Kecamatan Pematang Sawah ini ada 14 pekon. Nah, jadi yang 6 pekon itu ada di darat. Kita bisa jangkau lewat darat bisa. Ya. Terus yang 8 pekon sisanya itu nggak bisa lagi dijangkau lewat darat. Harus lewat laut. Kecuali kalau kita jalan kaki bisa. Kalau jalan kaki, karena kami aksesnya jalan itu cuma sampai ke Pekon Wenipah. Jadi sebatas itu jalannya. Jadi yang 8 pekon sana itu ya saya mewakili kawan-kawan kita yang di seberang 8 pekon itu ya belum ini. Bahasanya belum merdeka lah jalannya artinya. Nah, jadi terkait dengan adanya yang puter tadi, jarak dari kami, pekon saya aja, Pekon Wenipah ke pemerintah daerah, komplek kantor pemerintah daerah itu kurang lebih 40 kilo. 40 km. Jadi itu nggak bisa diakses darat? Diakses darat. Oh, 40 kilo itu? Iya, 40 kilo. Kalau akses laut ya harus nginep. Kalau masyarakat yang di selatan itu mau ngurus entah itu KK atau yang lain ke pemerintah daerah, ya harus nginap. Satu hari perjalanan menuju Pemda, ya, 1 hari ngurus keperluannya di Pemda, 1 hari lagi Pak pulang. Jadi 3 hari. Nah itu. Nah jadi dengan adanya kegiatan program yang putar oleh pemerintah daerah ini, kemarin ya antusias masyarakat sangat luar biasa, termasuk membludak di tempat kami di Pematang Sawah, karena artinya kesempatan bagi kami. Karena selama ini kami punya masalah baik di administrasi kependudukan kami, tapi karena mengingat waktu, mengingat jarak tempuh, mengingat ongkos biaya transportasi lah itu, jadi akhirnya kami terkendala di situ. Mana yang mengurus ini kan biasanya kalau di kantor dinas itu nggak bisa berwakil. Jadi kalau umpamanya yang mau kita urus ini lansia, nah di situ kita mikirnya karena jauh udah lansia lagi berwakil tidak bisa. Nah, dengan adanya yang puter ini mereka langsung datang ke kecamatan, ya kami sangat antusias sekali. Arti jarak 40 kilo tadi jadi hanya kami tempuh ya 1 kilo, udah paling banter 2 kilo. Nah terus tadi kita biaya transportasi sampai 150 bahkan sampai 200 hanya minyak 1 liter lah, seperti itulah. Nah jadi sangat membantu sekali dengan kondisi wilayah kami yang seperti itu tadi. Nah, jadi harapan kami ya untuk pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, khususnya Bunda Dewi selaku pimpinan kami, ya kegiatan yang puter ini ya jangan hanya sekali lewat untuk di Pematang Sawah. Kalau bisa ya kedepannya untuk kawan kami yang 8 pekon yang tidak ada akses jalan ini ya disapa juga, didatengin gitu. Nah gitu, jadi supaya lebih dirasakan betul oleh masyarakat, karena kami aksesnya luar biasa. Sampai yang saya ceritakan tadi sampai 3 hari kalau dia ngurus. Hari pertama dia berangkat, hari kedua ngurus, hari ketiga pulang. Ya memang kalau kasihan sih kalau misalnya kita mengurus, apalagi terkait kesehatan ya. Misalnya lansia, kan kalau udah memakan waktu 3 hari itu juga ya kasihan juga ya. Jadi bisa dibayangkan itu biayanya. Benar. Nah, kan? Apalagi kalau misalnya kita keterbatasan biaya. Iya biaya. Kami itu kan lewat laut. Benar. Jadi manfaatnya memang sangat terasa, Mas. Sangat terasa sekali. Nah, kalau waktu itu Mas WMD itu ngurus apa, Mas? Saya ngurus BPJS sama ya, karena tetap ngurus BPJS waktu itu, tapi tetap kami diarahkan ke dinas sosial dulu. Artinya tetap terkait. Oh, terkait. Tetap terkait karena BPJS itu bahasanya mereka dapat rekomendasi dari dinas sosial. Artinya kita urus BPJS ini yang ditanggung oleh pemerintah, bukan yang mandiri.
Jadi memang harus lewat dinas sosial juga ya. Iya. Berarti melalui prosedur yang Iya, memang prosedurnya seperti itu. Karena yang mengeluarkan kategori ini tidak mampu, ini mampu, ini tidak mampu, itu ya datanya ada di dinas sosial. Dinas sosial. Makanya kami ketika ngurus BPJS itu kita diarahkan dulu ke dinas sosial. Nah, seperti itu. Tapi waktu mengurus itu kegiatannya mudah atau gimana? Ketika mengurus? Mudah. Sangat mudah? Iya, sangat mudah. Kita hanya nunggu aja, kan namanya juga banyak ngantri lah. Ngantri ya. Sedikit, tapi biasa itu. Untuk biasanya nih kegiatan yang putra pelaksanaan berapa hari sih Pak di daerah? 1 hari. 1 hari? Cuma 1 hari. Memang itu selesai dan data itu? Misalnya dari 100 masyarakat yang mengurus KTP misalnya kita anggap lah ya, karena KTP ini kan paling banyak ya diurus sama orang yang mengurus KTP. Itu 100 itu bisa selesai dalam 1 hari? Sebenarnya kalau jujur untuk alokasi waktu kurang kalau cuma 1 hari. Cuman memang kalau dialokasikan oleh Pemda memang 1 hari sampai dengan jam 4 terakhir itu ya sudah, kita sampai dengan jam 4 kita cut gitu. Oke. Jadi misalnya gimana ya kalau misalnya ada masyarakat yang belum selesai, dia baru ngurus berkas, Ya. tapi belum selesai kan misalnya. Nah itu apakah harus nunggu kegiatan yang putar selanjutnya atau gimana? Enggak, itu nanti kalau kami kemarin bagi yang belum selesai, jadi masing-masing instansi tadi, itu nanti mereka selesaikan di di kantor masing-masing, hasilnya mereka kirim langsung ke kecamatan, lewat kecamatan masing-masing. Nanti dari kecamatan menghubungi Pekon menyampaikan ke masyarakat tersebut. Tidak ada biaya tambahan? Tidak ada. Dan kami juga tidak dipungut biaya sama sekali. Tepuk tangan dulu buat inovasi pemerintah ya. Luar biasa. Jadi memang sangat dipermudah ya. Sangat dipermudah. Cuma harapannya kegiatannya bisa ditambah lah ya. Iya. Hari gitu ya. Artinya karena setiap tahun pasti permasalahan itu ada, dan perubahan administrasi kependudukan itu pasti ada. Tadi yang belum cukup umur dapat KTP, tahun depan kan udah masuk bisa bikin KTP, artinya seperti itu. Tadinya masih dalam satu kakak dengan orang tuanya, ternyata menikah, artinya harus perubahan kakak. Artinya kalau memang itu setiap tahun, ya sangat luar biasa sekali manfaatnya. Dan kami harapnya emang seperti itu. Jangan hanya program ini sekali lewat, tapi ini jadikan program wajib di Kabupaten Tanggamus. Jadi adakan setiap tahun, minimal 1 tahun sekali lah di masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Oke. Kita beralih ke Mas Budi Susilo. Mas Budi Susilo masih semangat kan? Semangat. Ini kayaknya nggak ngantuk. Enggak. Kirain ngantuk. Mas Budi, ini dari mana, Mas Budi? Saya dari Kecamatan Wonosobo. Wonosobo? Di Pekon Banjarnegara. Pernah ikutin kegiatan yang putar? Ya, pernah sih. Di sana kan kemarin untuk yang putar sekitar akhir tahun 2022 kalau nggak salah. Nah itu di sana khususnya saya sendiri sih Pak. Itu jadi saya ngurus administrasi kependudukan di KK itu. Memang kalau di Disdukcapil kemarin waktu saya itu dia nggak langsung jadi di sana. Jadi berkas itu dibawa ke kantor. Nah nanti begitu udah jadi dia dikirim ke kecamatan, ke Pekon, langsung dibagiin ke kita gitu. Jadi nggak istilahnya nggak langsung jadi di sana. Karena memang antriannya banyak ya. Iya, membludak sih, banyak ini. Antusias warga sih ya banyak sih. Sampai nggak muat lah istilahnya kan. Jadi memang antusiasme masyarakat Iya. itu menyebut ya kegiatan yang putar ini sangat antusias ya. Iya betul. Karena kita mau ngurus sendiri ke Pemda kan terlalu jauh itu tadi. Kita terkendala sama apa ya istilahnya, kita takut lah naik motor sendiri kan mau ke Pemda. Jadi kalau misalnya manfaat ya buat Mas sendiri yang paling dirasakan itu sebenarnya apa Mas? Khususnya manfaat buat saya sih ya kita terbantu sih, kita nggak perlu jauh-jauh ke Pemda ngurus itu, kita cukup di situ udah bisa selesai semua kan gitu, nggak perlu ngeluarin biaya banyak. Jadi kita cukup di situ aja, nggak perlu mana-mana kan. Benar. Jadi kalau misalnya boleh mengasih saran atau harapan untuk kegiatan yang putar
apalagi di Kecamatan Wonosobo. Kalau Mas Wendy tadi kan berharapnya kegiatannya bakal dilaksanakan lagi, apalagi dengan teman-teman yang di mana tadi Di wilayah selatan seberang seberang laut itu ya, yang ada 8 pakon tadi Iya, ya. ada 8. Itu kan merupakan harapan Mas ya. Iya. Nah, semoga pemerintah ini bisa mendengar ketika buat podcast ini. Iya. Mereka tergerak kegiatan dan putar selanjutnya bisa dilaksanakan untuk merangkul teman-teman yang ada Iya, di daerah sana di gitu kan. wilayah seberang. Kalau Mas harapannya gimana Ya, Mas? kalau harapan- melihat dari kegiatan kemarin. Kalau harapan kami sih memang kalau mau kami gimana ya, sebulan sekali sih boleh-boleh juga sih, karena Sebulan sekali ya. karena untuk khususnya untuk di dinas sosial, kayak di dinas sosial di Dukcapil itu kan kadang data itu nggak tiap ini berubah. Syukur bisa sebulan sekali kalau bisa kan gitu. Kalau nggak bisa ya paling nggak setahun 2 kali lah kan. Oke. Nah, Mas Heri, Ya, selaku siap. perwakilan organisasi perangkat daerah dan instansi lah ya. Kira-kira sanggup nggak merealisasikan para permintaan dari masyarakat nih? Kan katanya sebulan sekali itu. Ya, betul. Kalau harapan kami ya lebih sering mendekatkan diri lagi ke masyarakat. Masyarakat. Artian ini kan leading sektornya dari Pemda. Kalau permohonan kami ke Pemda sama seperti masyarakat juga lebih sering ditingkatkan atau frekuensinya ditingkatkan. Ditingkatkan. Lebih sering lagi untuk kegiatan yang putar ini. Oke, jadi Iya. semoga sih bisa realisasi. Realisasi, Karena ya. manfaatnya dirasakan oleh masyarakat langsung ya. Masyarakat langsung. Langsung dari masyarakatnya yang minta loh. Iya. Ya, menyambung yang tadi juga satu kali proses yang belum terproses itu pada saat kegiatan Yan Puter itu kita pastikan seluruh yang datang pada saat itu terproses semua. Jika sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Pemda dan itu belum terproses, kita akan bawa itu untuk diproses di hari berikutnya nanti seperti yang dikatakan Bapak tadi, yaitu nanti dari PIC kecamatan itu nanti menghubungi kami. Kan kita sekarang ini sudah tidak pakai kartu fisik. Jadi kita kalau berobat itu sudah menggunakan KK atau KTP, atau kalau kartu itu lewat aplikasi kami yang namanya Mobile JKN. Jadi mendaftar lewat Mobile JKN tersebut, nanti ada kartu di situ, namanya kartu digital nanti. Nah, di situ bisa tampil nanti berobat bisa pakai itu. Atau jika belum memiliki KIS digital, nanti bisa pakai kartu keluarga atau KTP saja. Itu. Jadi tidak menunggu kami mencetak kartu fisik, karena sekarang tidak ada pencetakan kartu fisik lagi. Sekarang zaman sekarang pakai digital. Digital. Iya. Oke. Apa mudah juga memang digital. Iya, Pak. Nah, kita kan udah ngebahas masalah Yan Puter, sudah banyak juga yang kita dengarkan tadi ya. Saya mau lebih ke BPJS deh. BPJS ini kan selaku eksternal lah ibaratnya ya. Iya, betul. Ya, organisasi eksternal. Nah, ini gimana, Mas? Udah berapa kali mengikuti kegiatan Yan Puter? Kegiatan yang puter ini untuk BPJS Kesehatan sudah 3 kali. Pertama kali di Kecamatan Talang Padang, kedua di Kecamatan Wonosobo, ketiga di Kecamatan Pematang Sawah di Wainipah. Udah 3 kali kegiatan? Sudah 3 kali. Oke. Nah, selama 3 kali kegiatan itu manfaat yang dirasakan apa? Apa lebih bermanfaat buat BPJS atau gimana? Ya, terutama bagi kami untuk peserta menjadi semakin meningkat karena kita jemput bola langsung ke masyarakat, sehingga terjadi peningkatan peserta yang signifikan karena di situ peserta-peserta yang tidak terjangkau dengan adanya program Yan Puter ini menjadi terjangkau seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya dari BPJS, itu sebenarnya kegiatan apa yang diberikan ketika ada kegiatan Yan Puter? Ada pembatasan nggak? Apa semuanya bisa kita proses? Yang kita layani di BPJS itu adalah yang pertama administrasi pendaftaran, yaitu meliputi pendaftaran PBPU, kemudian penambahan dan pengurangan anggota keluarga. Yang ketiga perubahan data. Perubahan data ini seperti pindah fasilitas kesehatan, kemudian alamat, perubahan alamat, ada kesalahan nama, itu kan kesalahan nama, tanggal lahir, tempat, nah itu bisa kita layani di situ.
Selain itu kita juga memberikan informasi secara langsung ke masyarakat. Kemudian kita juga melayani juga untuk mobile CKN. Mobile CKN. Iya, seperti itu. Oke, terakhir mungkin harapan yang ingin disampaikan untuk kebaikan kegiatan dan putar ke depannya dari BPJS, mewakili instansi lainnya deh. Iya, harapannya untuk kegiatan yang puter ini frekuensinya lebih ditingkatkan, kemudian media dan tempatnya difasilitasi lebih terkoordinasi lagi dan terkoordinir lagi, penyelenggara lebih solid lagi. Itu saja. Oke, ya itu tadi pemirsa bincang-bincang kita terhadap kegiatan Yan Puter. Ternyata memang dari narasumber kita sudah dibicarakan lebih dalam, banyak manfaat ya dari masyarakat, bahkan dari instansi pun merasakan manfaat ya banyak dibanding tidak ada manfaat gitu ya, berarti ya. Betul. Lebih banyak sisi positif Sisi daripada positifnya, negatifnya betul. ya. Iya. Karena memang kalau melihat sih hampir malah nggak ada ya sisi negatifnya. Tidak ada sisi negatif. Karena semuanya Semuanya dipermudah. positif. Iya. Semuanya dipermudah ya. Iya. Gitu. Oke pemirsa, tidak terasa kita sudah di akhir perjumpaan. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Semoga sehat selalu dan pemerintah selalu memberikan inovasi terbaik untuk masyarakatnya, khususnya masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.